Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Stewan Zeni ya. Beberapa chat yang masuk di forum diskusi saya kemarin, ada salah satu teman-teman yang pengen dibahas tentang, Mas, kok yang dibahas tentang bisnis-bisnis kecil terus sih Mas, kalau yang kita punya modal cukup sedang gimana caranya mulai bisnisnya gitu kan. Nah, kemarin ada yang diskusi dengan saya itu gimana caranya main di properti tapi bukan jual belinya, tapi gimana caranya membangun dan lempar. Ingat ya, bukan jual beli propertinya saja, tapi caranya bangun dan dilempar. Nah, ini adalah jadi developer mini ya. Pernah nggak bayangin kalau Anda punya modal, punya investasi di atas 100 juta, enaknya beli mobil apa rehab rumah gitu kan. Nah, dengan 100 juta itu Anda bisa mulai lagi, bukan beli mobil ya, bahkan Anda nggak punya modal kapital yang segitu besar pun Anda bisa mulai lagi, misalnya dari 30 juta atau 40 juta itu Anda bisa jadi developer mini. Nah, developer mini ini jangan Anda bayangkan rumah unitnya tuh 20 bahkan sampai 100 ya. Rumah 2 kapling dalam bentuk tanah pun itu juga bisa diakuisisi. Ya, berapa modalnya? Untuk tanah dengan luas 64 meter persegi, muka 6 meter, ke belakangnya sekitar 10 meter, itu modalnya sekitar 30 sampai 45 juta. Nah, ingat ya, tergantung lokasi. Mas, mana dapat 64 meter persegi 35 juta? Dapat. Tergantung lokasi, tergantung kita milih tempat, tergantung kita tahu area, tergantung kita bisa mencium siapa saja yang sedang BU. Jadi kriteria ini, empat-empatnya ini bisa jadi boleh penuh, boleh nggak penuh ya. Makanya kalau teman-teman sering diskusi dengan beberapa kawan-kawan yang ada di properti, mereka juga ada lahan yang pengen segera cair karena butuh uang, butuh likuidasi dengan cepat. Nah, makanya kadang orang itu kalau punya modal gatel, punya uang cash, itu kadang gatel pengen segera membelanjakan sesuatu. Tapi begitu dia punya uang, dia pengen bisnis, dia bingung pengen mikir sesuatu. Padahal cara yang paling baik yang sempat saya sampaikan di video sebelumnya adalah uang dulu apa bisnis dulu ya, peluang dulu apa modal dulu ya, sama-sama kayak ngomongin ayam dan telur ya, duluan mana dan duluan mana. Tapi kalau Anda lihat ya, ini ada tawaran pagi ini tuh tanah seluas 64 meter persegi ya, itu saja nggak dijelasin panjang kali lebarnya, cuma ngomong tanah luas 64 meter persegi, harganya 92 juta 600 ribu, masih bisa digoyang. Goyang paling mentok sekitar 75 juta udah dilepas, itu mentok, dia nggak bisa turun lagi di bawah 75 juta. Jadi harga up-nya atau harga pasarannya memang cukup fantastis ya. Cara paling dekat untuk bisa melihat adalah ngelihatlah dari NJOP-nya ya. Jadi kalau Anda punya modal 100 juta atau punya modal 20 juta, itu sudah bisa mengakuisisi ini. Mas, kalau modalnya 100 juta, harganya 92 juta 600, ya gampang lah ya. Coba Anda lihat tabel di sebelah saya ini yang saya buat, ya kan. Kalau misalnya tanah itu harganya 35 juta, Anda punya modalnya 20 juta, masih bisa Anda bayar separuh, Anda bawa notaris buat perjanjian ya, nanti kesepakatan sertifikatnya langsung dibawa, boleh, nanti Anda bisa bayar kekurangan dengan jaminan, itu juga bisa. Jadi bayarnya bertahap 2 kali, bukan dicicil. Kalau dicicil kan Anda punya berapa per bulan dicicil, ini bayar 2 kali bisa. 2 kali misalnya ini dibayar 20, dan itu sering terjadi. Banyak orang-orang di kampung yang bukan di real estate gitu kan, itu kalau punya tanah itu pasti langsung bawa suratnya, udahlah kamu punya uang berapa, bayar dulu, nanti sisanya gampang. Karena dia melihat kita punya potensi, dia melihat kita bekerja, dia melihat kita punya aset, dan dia butuh uang seketika. Karena ingat,
untuk maju ke akad kredit dengan jaminan sertifikat itu juga nggak gampang. Butuh waktu, butuh proses, butuh disurvei, butuh kelayaan apakah dia layak dapatkan kredit atau tidak. Walaupun dia punya aset sertifikat, kalau dia cacat kredit atau dia tidak secara SID, catatan debiturnya jelek di banking, atau dia belum punya riwayat sama sekali. Jadi orang yang belum punya riwayat di bank pinjam uang itu tidak gampang untuk pinjam uang karena dia nggak punya histori. Nah, orang punya histori pun kalau historinya jelek, kolek 1, kolek 2, kolek 3, bahkan sampai lapse ya, ngemplang atau kolek 5 itu kan dikatakan nggak bisa bayar sama sekali. Itu pun nanti untuk kredit-kredit berikutnya tidak gampang, kecuali kredit yang macet itu dilunasi dan harus nunggu 6 bulan sampai 2 tahun 2 tahun sampai 6 bulan ya. Sekarang udah paling cepat tuh 6 bulan dan diurus, dicatatkan di BI atau di OJK sekarang, itu baru historinya baru putih kembali ya, baru boleh untuk kredit lagi. Tapi itu prosesnya cukup panjang. Makanya saat ada seseorang punya sertifikat dan nilainya tinggi dan dia butuh uang, disitulah kesempatan kita untuk menjadi mini developer. Mas, mini developer itu bangunannya sudah jadi atau bangun dari awal? Enggak. Mini developer itu mulai dari satu tanah yang kira-kira bisa di-coupling 2, atau bahkan satu tanah yang Anda bisa jual ulang. Ya. Jadi pagi ini saya dapat info di daerah Menuran Baki, ya kan? Ada tanah dijual luasnya 64. Saya belum cek survei lokasi di sana. Harganya 92.600.000, baru foto halaman saja, tidak dirincikan detail. Depan jalannya berapa meter, bisa simpangan atau enggak. Tapi ingat, jangan kemakan sama bahasa iklan. Misalnya dia diiklankan di OLX atau diiklankan di Rumah 123 atau beberapa blog set. Ada beberapa penjual yang memang transparan, ada yang hidden ya. Mereka harus datang dulu untuk ngecek. Nah, ini juga saran buat teman-teman yang sedang menggeluti dunia properti atau jual beli tanah coupling atau mini developer, ya kan? Kenapa disebut mini? Anda tanpa harus punya CV dulu, Anda tanpa harus punya PT dulu, Anda beli secara perorangan, Anda coupling jadi 2, tanah itu bisa dibuat 2 bangunan, itu sudah mini developer. Pelan-pelan nanti Anda urus izinnya, urus izin CV, urus izin PT. Tapi kalau masih perorangan Anda boleh, dan itu sah. Ya, misalnya kemarin itu namanya siapa ya, Mas Dedi Korporindo, itu buat belum punya CV ya, belum punya CV, tapi kalau dia bekerja di perusahaan yang memang bergelut di bidang properti, tapi dia pengen bangun usaha merintis sendiri, gitu kan, dari nol ya, mulainya dari tanah 2 kapling. Dia beli tanah 1 kapling yang dipecah jadi 2, jadi sertifikatnya dipecah jadi 2, dan tanah itu bisa, karena lebarnya itu 12, jadi bisa dibangun muka 6 meter dan panjang ke belakangnya itu sekitar 12 sampai 13 meter, ya. Nah, ini pagi ini saya menyoroti tanah di daerah Menuran Baki ya, Solo, Jawa Tengah. Itu 64 meter persegi, itu mukanya sekitar 6 meter, lebar belakangnya 10 meter. Ini juga saya belum cek di lokasi karena di penjualnya juga tidak menyertakan deskripsi secara detail. Nah, kalau Anda nanti jualan, tolong dikasih detail ya. Jangan takut orang hanya lihat ternyata mukanya 4 meter. Semakin Anda transparan, semakin Anda cepat untuk ditinggalkan orang. Kalau emang orang itu nggak suka. Tapi ingat, kalau orang itu butuh, walaupun lebar muka tanah Anda cuma 4,5 meter atau bahkan 4 meter, tapi kalau dia sedang butuh mencari lokasi di daerah tersebut, ya Anda lebih cepat untuk dibeli tanahnya. Ini contoh ya, saya penjual, saya nggak menyebutkan deskripsi tanah saya, deskripsi barang saya secara detail. Orang kan tertarik untuk datang. Waktu datang dia kecewa, benar nggak? Karena dia pikir lebarnya 6 meter, ternyata sampai di lokasi 4,5 meter. Berarti kan nggak sesuai dengan kriteria dia. Tapi ketakutan penjual, ya kan? Waktu dia tidak transparan, dia pengennya orangnya lihat dulu, mana tahu nanti tertarik. Yang penting datang dulu. Nah, itu salah menurut saya. Ya, jadi kalau kita pengen jual, ya kita harus jual transparan.
Kalaupun toh ada orang yang tidak tertarik, orang Jakarta lihat nggak tertarik, dia pengen swipe, ya nggak masalah. Tapi jangan salah, bisa jadi ada orang Surabaya atau orang Sidoarjo yang memang lagi butuh tanah atau lokasi di daerah Menturan Baki, dan dia lihat bahwa oh ini sih agak kecil ya, cuma 4,5 meter. Tapi oke lah, daripada kita nggak punya tempat, toh cuma buat gudang saja. Atau buat transit sambil ada kantor kecil di depan, nanti ada 2 CS sama 1 security, masih oke lah. Dengan begitu tanah Anda lebih cepat untuk liquid. Ya, bayangin berapa banyak orang posting tanah, foto, properti, dan sampai puluhan bulan, puluhan tahun nggak laku-laku. Sampai akhirnya terpaksa harus dihutangkan bank dulu. Nanti kalau ada orang datang, Mas, sorry, sertifikatnya di bank. Itu karena kondisinya adalah iklannya nggak laku-laku. Nah ini saya kasih info buat teman-teman yang ada di sini yang pengen bermain di properti, hati-hati ya, hati-hati dan memang harus waspada. Tidak perlu banyak ilmu. Buat apa perlu banyak ilmu kalau Anda nggak action ya? Yang penting itu punya sedikit ilmu dan Anda action. Nah, tanah 64 meter persegi ini dijual dengan harga 92 juta. Anda harus survei. Ya kalau tanahnya depannya ada jalannya. Ya kalau jalannya bisa simpangan. Ingat ya, simpangan mobil sama motor ya itu masih kecil, hitungannya masih kurang dari 6 meter. Tapi kalau jalan bisa simpangan mobil dengan mobil, kalau cuma simpangan motor dengan mobil ya bisa. Motornya berhenti sambil ketakutan, mobilnya jalan pelan-pelan karena yang nyetir cewek, itu beda lagi ya. Tapi kalau mobil bisa simpangan antara mobil dengan mobil, berarti emang jalannya itu pasti di atas 5 meter atau di atas 6 meter. Dan itu menyebutkan bahwa lokasi itu layak. Yang kedua, kalau kita melihat jalan di depan tanah itu belum diaspal, itu aset. Ya, aset. Kenapa? Begitu nanti ada dana desa, ada pembangunan, ada pembangunan paving di kampung itu, nilai valuasi tanah Anda itu akan jadi tinggi, akan naik selain nilai NJOP. Ya, jadi ini yang pengen saya sampaikan. Ada tanah yang dijual harganya 92 juta hari ini, 64 meter persegi. Ada tanah yang hari ini dijual juga 80 meter persegi, harganya juga sekitar 41 juta. Ya. Daerah-daerahnya memang belum banyak pemukiman, memang masih rawa-rawa, tapi jalannya besar, 8 meter lah. Ini pinter-pinternya kita untuk milih lokasi, ya. Jadi menjadi developer mini itu syaratnya satu, Anda tidak perlu modalnya harus minimal 100 juta, Anda langsung bisa beli. Kalau foto Anda punya uang 100 juta, saya tidak menyarankan untuk membeli. Ya, saya sarankan untuk Anda memberikan tanda jadi dan Anda minta kuasa jual. Ya, di beberapa seminar yang pernah saya ikuti dan saya praktekkan adalah menjual tanah yang kita beli itu tidak harus kita keluar uang, tapi bukan berarti tidak keluar uang sama sekali ya. Mengundang notaris untuk buat perjanjian itu juga bayar. Ya, sekitar 700.000 sampai 1 juta. Ya, tapi paling tidak kita tidak perlu minder sama mereka yang punya uang 100 juta. Belum tentu yang punya modal 50 juta sampai 100 juta itu punya keberanian untuk minta surat kuasa jual. Ya. Jadi saya pengen breakthrough dan saya sudah lakukan adalah kalau di beberapa seminar-seminar adalah beranikan diri Anda untuk minta surat kuasa. Dengan cara apa? Bu, tanah ibu saya jual. Bapak, tanah bapak saya beli ya. Saya beli, tapi saya minta waktu 4 bulan. Saya tolong dibuatkan surat kuasa jual. Itu bisa juga. Tapi kalau seperti itu, beberapa penjual yang sudah melek tentang informasi seperti ini, yang sudah tahu tentang informasi seperti ini untuk dijualkan lagi, dia juga senang karena apa? Dia terbantu. Daripada dia membayar agent atau dia membagi profitnya kepada agent, dia senang karena sudah ada kepastian paling enggak nunggu 4 bulan. Bisa batal, bisa jalan terus. Tapi paling tidak sebagai seorang penjual, paling tidak tanahnya ada yang bantu mempromosikan supaya tanah ini lebih cepat untuk liquid. Ya. Dan di sini dengan modal 1 juta sampai dengan 5 juta, Anda sudah bisa mengakuisisi tanah dengan nilai
35 sampai dengan 92 juta. Dengan cara apa? Anda datang kepada orangnya, Anda minta untuk dibuatkan surat kuasa jual, ya kan? Anda panggil notaris, gitu kan? Sertifikat masih tetap sama dia. Nah, ini transaksinya adalah sama Anda. Nah, ini adalah cara menjadi developer mini, ya. Di session ini adalah contoh surat kuasa jual. Jadi ada orang penjual tanah namanya Bu Suhartini, ya kan? Bu Suhartini ini didatengin sama kawan saya yang namanya Mas Agus Dwiatmoko, ya kan? Mas Agus Dwiatmoko ini ingin mengakuisisi tanahnya Bu Suhartini. Dengan cara apa? Dengan cara, Bu, tanah ini saya jual, saya beli. Tapi saya minta waktu untuk 4 bulan untuk bayar. Kalau selama 4 bulan ini ada yang lebih cepat daripada saya, silahkan Ibu lempar kepada orang yang lebih cepat. Tapi 4 bulan ini saya tag dulu tanah ini saya beli. Nah, sebagai tanda jadi kasih ibunya 500.000, gitu kan? 500.000 buat bayar notarisnya. Anda bisa buatkan surat kuasa jual, buat sendiri bisa, dibuatkan notaris juga bisa. Lebih mudah. Nah, dari situ Anda sudah berhak untuk menjual tanah itu, untuk Anda jual ulang. Nah, ini ngomongin keberanian dan ini ngomongin praktek. Belum tentu yang punya uang modal 100 juta berani bayar tanah itu seharga, katakanlah tanahnya harganya 57 juta, dibayar dulu 25 juta. Bu, saya bayar separuh dulu buat Anda jadi. Belum tentu lebih cepat dia. Semakin banyak Anda ngomongin project ini bahwa tanah kapling tinggal 2 unit, tinggal 1 unit, orang pasti berebut. Makin jelas fotonya, masih jelas deskripsinya, masih jelas site plan-nya, orang makin seneng, ya kan? Dekat fasum, dekat fasilitas publik, dekat fasilitas umum, dekat bandara, dekat pintu tol, dekat supermarket terdekat, dekat dengan puskesmas, dekat masjid. Nah, ini beberapa site plan yang harus Anda buat. Jangan Anda mentah-mentah, Anda ada foto sertifikat, Anda gambar dina, Anda foto, Anda upload. Orang tidak akan menarik. Ya, Anda buat gambar ulang, ya kan? Sekarang udah banyak, ada Google Map, ada landscape, ya kan? Ada beberapa aplikasi yang memang real ke daerah situ. Anda buat gambar ilustrasi, ya kan? Boleh gambar ulang, boleh ngeprint, boleh nyomot, ya, yang di tag di lokasi itu, dan Anda sampaikan ke publik. Boleh di blog site, boleh di TikTok, boleh di YouTube, boleh di Facebook, gitu kan? Boleh di Pinterest, ya, boleh di WA Story. Anda tunjukin gitu. Itu namanya mini developer, ya. Ngambil marginnya ya jangan banyak-banyak. Sekitar 5 sampai 10 juta is okay. Ya, kalau nggak laku makin bulan harga NJOP-nya juga makin naik. Karena tiap tahun NJOP itu naik, ya. Itu dari saya. Untuk detail mini developer yang part berikutnya saya akan sampaikan dalam video berikutnya dengan contoh-contoh yang lebih menarik, dengan aksi-aksi yang lebih menarik yang sudah kita lakukan dan teman-teman di lapangan juga udah praktek semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.